Gila nih orang nih anjing. Masa di jalur ngobrol sama lu, udah tau lu di depan. Siapa yang kagak takut? Siapa yang kagak merinding ya kan dengar begitu? Udah, gue bilang. Jalan lah kita. Tap. Sampai di Surken. Kurang lebih dari debatan itu pas kita ngeres, kurang lebihnya itu ya 1 jam 20 menit kita nyampe di Surken. Nah di Surken gua malah yang halu. Karena lelah gua, karena capek gua teriak di situ, lari sepanjang pokoknya Sapana Surken itu gua lari bawa carrier, gua teriak-teriak. Kayak orang gila lah, gua histeri. Kenapa lu teriak? Pai, ada yang ajan, Pai. Di gunung ada yang ajan. Terus gue ngeliat tuh, center pada nyorotin kita. Kita datang bertiga tuh di Surken, keluar dari hutan, pas ketemu Surken, itu kayak ada yang nyambut kita dari atas gunung gede. Jadi kita kayak artis disorotin sama center. Gue sampai teriak-teriak, woi, gue teriak-teriak, gue nyapa teman-teman yang di gunung gede. Itu center mungkin ya bisa bilang center keren kali ya gitu, sampai tembus gitu, sampai jauh. Gitu. Iya kayak nembak gitu. Gue sampai dada-dada, woi, Pai banyak orang, Pai. Kita naik nggak bertiga doang, nggak sendiri gitu, nggak tim kita doang. Tetep aja diam, karena dia sadar di situ. Wah, Cil, lo kecapean gara-gara gua orang. Sampailah kita masang tenda. Nah, di Surken ini kejadian si Buluk yang tadi gua bilang boker, dikupas sama si Buluk. Bang, gue sambil minum ya. Siap, Kak. Jadi gimana tuh si Buluk? Ya, jadi tenda jadi, gua masak segala macam. Gue dahulu si tupai lah gitu. Nah berawal kelar masak kita lagi makan bertiga tuh di dalam tenda. Tupai yang ngomong nih, kepala gue diketok ke sendok. Halo lo, tolol, kenapa? Ya gue sih paham deh, lu capek ngejaga gue berdua dari semalam. Kenapa gue? Lu denger suara ajan katanya, lu teriak-teriak, terus lu dada-dada ke puncak gunung gede, udah tahu gelap, kagak kelihatan. Center kita aja minim cahayanya. Lu dada-dada katanya nyenter-nyenter gitu kan. Halu lu. Tapi nggak apa-apa. Nah, dibales nih, dikupas ceritanya si Bulu. Nggak hanya itu men, kata gue. Sorry, yang di bawah gue ngotot, Cil sama lu. Tempat kita ribut, debat kecil. Dan Pai, gue di sini jadi lu penengahnya. Keren sih, kata si Bulu. Ini gue kupas di sini deh. Gue udah nggak, maksudnya gue udah nggak bisa nahan. Saat gue boker, lu anterin gue sampai depan tenda, terus gue melipir ke bawah. Itu gue center selalu di atas, suruh sama lu. Nah itu kenapa gue ke depan. Itu ada suara langkah orang. Sontak Buluk kaget dong, iseng, ngerasa iseng. Karena hujan deras, dia lagi nongkrong, di center lah ke depan. Itu makin dekat. Dari jauh tuh ngampirin dia. Sosok kayak badan orang, Kak. Bentuk badan orang lagi jalan gede, satu orang lagi jalan ngampirin si Buluk lagi boker. Terus center itu dipantang ke depan. Toto makin dekat, itu pendaki wajah tengkorak. Iya, udah nggak ada dagingnya. Sosok anak muda pendaki, cuman mukanya itu udah tengkorak. Tengkorak semua. Di situlah dia lari, terkejut. Anjing, dia lari sekencang-kencangnya sampai depan gua, sempet kita ribut kecil. Karena itu. Sorry Til, disitulah yang harusnya gue ngotot buat packing nih, yang harusnya kita sampai pagi di situ, sampai situ pada sehat. Kenapa gue ngotot packing hari ini? Gue nggak mau mati di sini. Ya itu karena itu. Ya gue ngeyakinin ada apa-apa karena dia ngotot kecilnya tuh sama gue sampai ribut kecil gitu. Dia ngomong hal mati. Itu gue juga sempet turutin karena cekcok kecil ya itu. Gue sempet turutin kemauan dia. Malam itu kita packing, prepare untuk melanjut perjalanan karena dia bawa mati. Dia ngotot di situ. Gue nggak mau mati di sini, men. Cabut. Nah, gue percaya ini ada sesuatu. Tapi gue nggak berani kupas gitu, karena gue mikir kita perjalanan masih jauh. Dan lu masih kondisi yang masih bimbang karena kesehatan teman-teman ini, gitu kan. Lu belum pada fit gitu. Lu mau lakukan trek gitu kan, melakukan pendakian. Ya udah oke, kalau bukan karena urgent.
yang nggak mungkin lu sengototin sama gue sampai lu bawa kematian gitu. Gue nggak mau mati di sini, cabut. Wah, itu udah sompral namanya kan di alam. Oke lah, gue keep omongan dia, gue turutin. Daripada makin panjang lebar, ya akhirnya kita terusin perjalanan. Ya itu yang gue bilang, gue nggak berani nanya-nanya sampai si Tupai itu katanya si Buluk suges ngobrol sama gue di jalur, sampai kita sampai juga pun gue kena suges gitu kan, kena halu. Nah terus kita masang tenda, paginya baru si Buluk nerapin kejadian di malam tersebut di bawah di pos duduk betul, yang mana kawan gue ini di saat dia walker itu dihampiri sama sosok pemuda dengan penampilan pendakian, pakai jaket pendaki, itu wajahnya wajah tengkorak. Saat itu. Berarti dari ciri-ciri baju nih cowok nih ya Bang? Karena dia ya ini gue bawa sebenarnya ini cerita dari Bang Buluk dari gitu. Si Bang Buluk. Nah, ini pun cerita pernah gue kupas di channel gue sendiri Kak, di Timur Misteri. Di situ gue pernah bukannya dihujat sih, maksudnya diperingatin gitu, ditegur sama Bang Tupai karena Bang Tupai ternyata mengikuti channel gue diam-diam. Tapi itu kan di Timur Misteri Bang Tupai ada cerita juga ya? Iya, dan pada akhirnya kita podcast di situ Kak. Iya, nah buat kalian yang penasaran versi lengkapnya boleh mampir ke channel Timur Misteri. Di situ ada Bang Kancil sama Bang Tupai yang kupas tuntas tentang kisah ini. Iya. Oke Bang, lanjut lagi, seru nih. Nah, pada akhirnya ya begitu. Setelah pagi kita sarapan, terus kita mau muncak. Nah, gue pikir kan udah sampai di situlah gitu kan, penderitaan kita gitu. Alhamdulillah sehat walafiat lah kita bertiga semua, diberikan kesehatan, panjang umur ya kan. Akhirnya niat mau prepare pulang Kak. Sebelum mau pulang setelah sarapan, pagi-pagi banget gitu. Emang kita rencana gue mau muncak dulu gitu. Itu kemauan gue sih, gue muncak dulu ke Gede. Walaupun kemarin gue dari Gede ke Pangrango, sekarang gue dari Putri ke Gede, gue mau ke Gede. Gue dari Gede, kita turun deh. Cuman gue kasih tugas ini ke lu, karena ini pendakian berawal kemauan lu berdua. Lu mau turun dari mana? Putri lagi. Gitu. Akhirnya. Karena ya di situ juga ada ininya gitu, ada kenangannya Kak. Kenangan sama gini. Lah, kenapa ke Putri lagi? Enggak melipir ke Gede. Kan di Simax ini kita turun Gede. Udah nggak apa-apa. Belok dikit gitu dari peraturan. Kenapa emang kan? Mau mengenang kejadian semalam. Anjay. Itu omongannya si Tupai, mengenang kejadian semalam. Gue mau lihat di siang gitu, di jalur terang gitu. Ini kejadian kita ternyata masang tenda di sini. Nah itu makanya gue bilang gue bisa paham jalur air. Gue tajepin tenda karena pas turunnya ke situ juga. Kita turun dari Putri. Emang karena kalau malam tuh emang gak kelihatan apa-apa ya Bang ya, segelap gulita itu memang. Cuman emang ya yang tadi gue bilang sih teman-teman nggak pantas dicontoh lah. Ini bukan pelajaran sebenarnya. Ini sih malah bisa dibilang bumerang buat diri gue sendiri bersama 2 teman gue ini. Gue bertiga itu ceroboh gue akuin. Cuman dalam hal ini yang gue mau kupas bukan kecerobohan gue gitu ke teman-teman, yang gue mau bagi pengalaman doang sih, sekedar pengalaman dimana di saat lu pendakian hanya bertiga, jangan sampai lu tinggalin teman-teman lu. Itu doang. Sesakit apapun, sesulit apapun yang namanya di alam, lu bertiga jangan sampai yang satu tuh down. Karena kalau lu datang down, lu nggak bisa ngalahin rasa down lu itu, hawa takut lu bakalan nggak karuan. Bakalan lu tinggalin 2 temen lu itu. Gue setuju sih Bang sama prinsip yang ini, karena gue tuh miris Bang ngeliat pendaki sekarang yang kita tahu lah cuma untuk eksistensi ya. Iya Kak. Terus lu pernah tahu nggak Bang yang cerita ada tuh pendaki yang ditinggalin temennya karena dia hipo, taunya dia meninggal di trek. Nah, ya gue pernah dengar sih dari temen. Itu sumpah gue miris banget ngedengar ceritanya. Jadi dia ditinggalin temennya, ternyata dia lagi sakit atau gimana gitu. Pokoknya intinya dia ditinggalin temennya dan dia meninggal di trek. Wah itu kayak kok pendaki hilang rasa solidaritasnya gitu. Ya soalnya gini kayak, mohon maaf ya semua ya, buat lo nih Kak atau teman-teman semua yang nonton channel ini. Di sini sih gue bukan menggurui, sekali lagi gue bukan menggurui atau mengasih pelajaran ke orang. Gue bukan siapa-siapa gitu. Gue hanya manusia biasa sama seperti kita semua, sama seperti lulus semua. Yang gue simak dalam hidup sekarang begini Kak, dalam segi pendakian. Anak-anak sekarang, lu udah bisa nyari duit men. Lu udah punya karya sendiri, lu kerja atau apa gitu di PT atau di mana, dan lu punya gaji, punya nominal. Itu uang lu pribadi, bukan dari bagian orang tua. Lu udah ngerasa berkuasa sih, men. Udah ngerasa bangga hati. Dalam arti kesombongan yang ada di diri lu nggak lu pahamin.
Gue ngeliat temen gue sering naik gunung, gue pengen naik gunung. Kenapa? Lu bisa mau naik gunung, udah mampu men buat beli peralatan. Karena gue punya gaji. Beli lu peralatan, sepatu gunung, jaket gunung, carrier segala macam, bla 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 bla. Peralatan apa yang kecil pun lu beli. Yang gas, kompor, nesting segala macam. Lu punya komplit, oke, lu keren, pendaki nih. Tapi ketika lu ada di alam, lu kagak tahu tuh metode dasar alam seperti apa. Malah yang ada ya hal-hal anak-anak kayak gitu ya, maaf ya, gue sih nggak ngomongin orang, nggak ngejelekin orang, gue bukan guru. Lu orang yang merusak di alam, bukan kita, bukan gua atau senior gua atau yang lain-lain. Lu yang baru pada pendakian yang kagak tahu teori pendaki. Benar, setuju gua. Sampah lu buang sembarangan. Itu. Tisu basah apa mitu lu buang sembarangan. Itu banyak. Apalagi bekas kotoran lu, kadang lu buang air aja di trek. Iya. Di jalur. Dan itu ada dong, ya Allah. Maksudnya kan kenapa nggak digali dulu gitu? Jujur gue di Gede di tahun 2003 gue ngalamin. Gue pendakian sama teman-teman gue Jakarta Timur. Itu di jalur yang gue lintas, itu gue nginjak di tapak sepatu gue sendiri kan. Ya Allah. Kotoran orang. Ya Allah. Soalnya ditutupin mitu doang. Kalau zaman gue mau boker, gue mules. Gue gali, gue cari tempat yang kira-kira kagak dilaluin orang, gue gali. Walaupun cuman seberapa dalamnya, gue gali, gue buang kotoran gue uruk, gue tutup mitu. Atau mitu dulu baru gue uruk. Terus buat sampah, gue dari ngecamp di atas, dari puncak gue turun ke bawah. Semua sampah yang gue lihat tuh sepenglihatan gue, mau kecil mau besar gitu, plastik itu gue pungut. Bukannya gue mau ini gue loh, bukan. Cuman gue paham sewaktu-waktu bukan hanya gue yang ke situ, tapi anak cucu gue yang bakalan ke situ. Gue mau alam ini harus terjaga dan harus lestari. Iya. Setuju gue bang, setuju. Gila. Soalnya kalau hutan kita rusak, imbasnya ke kita semua. Benar. Makanya gue suka ya kesel aja gitu ya, kesel, kecewa, suka sedih gitu ngeliat anak-anak pendaki, alay lah bisa dibilang ya. Lu beli keren, ini lu brand lu branded semua, dari tas, sepatu lu, topi lu, terus jaket lu, celana lu, boleh lu ada nama. Semua yang lu beli di atas 200 misalkan, di atas Gopay ataupun. Cuman lu nggak ada teori dasar alam, men. Gue udah ke gunung ini. Nihil buat gue. Bukan hanya itu. Pendaki yang sesungguhnya lu harus punya OON. Lu harus pakai OON. Lu gunain tuh OON dalam hidup lu. Lu tau OON apa, Kak? Gue taunya STOP. OON apa singkatan apa? OON nggak tahu. Kalau orang Betawi bilang OON itu kan bodoh. Oh, maksud gue kira singkatan. Nah, itu kalau orang Betawi bilang OON tuh tolol atau bodoh. Tapi di sini gue bilang lagi sekali lagi gue kupas Kak di channel. OON itu buat teman-teman. Dalam pendaki harus ada segi OON. OON itu adalah otak, otot, nasib. Oh, iya. Karena lu ada di alam, lu ada di ketinggian, jauh dari keluarga. Otak lu pakai. Di mana nanti lu naik dengan turun dengan keadaan selamat. Otak, otot, nasib itu semua lu keluarin. Nasib, ya cuma lu yang menentukan. Ya, itu ngaruh ke mental ya bang ya? Hah? Nasib tuh maksudnya ngaruh ke mental lu sih. Iya. Gitu. Nasib lu yang menentukan. Lu berapa orang rombongan? 5, 3, 4 atau lebih. Di situ nasib lu yang menentukan. Kenapa gue bilang nasib? Ya gimana caranya lu di jalur bisa kompak. Kalau nggak kompak berarti nasibnya jelek. Kenapa gue bilang jelek? Ya berarti itu emang bawaan dari orok. Karakter lu tuh karakter munafik. Di jalur semua tuh selangkah yang lu laluin selalu kebaca karakter diri sendiri. Benar. Jangan orang yang ngelihat teman, tapi diri sendiri ngelihat diri sendiri. Gua jalan, oh gue kayak gini. Iya. Tahu dengan sendirinya. Tuh kalau lu bener-bener pencipta alam. Dari karakter tuh. Lu bisa tahu itu nasib yang menentukan. Otak lu harus bermain di situ. Yang tadi gue bilang, jaga kebersihan, tuh otak yang lu mainin. Jaga kebersihan, lindungin alam karena lu ada di situ karena kemauan lu, karena keindahan itu. Jadi lu harus jaga tuh keindahan. Lu cintain seperti lu cinta sama diri lu sendiri. Kalau lu cinta sama alam. Itu doang sih. Ya, jadi mungkin gini Kak ngomongnya. Ya segitu aja sih cerita gue kali ini di channel lu. Kalau sebenarnya banyak sih cerita-cerita misteri horor pendaki gitu kan, kayak seperti evakuasi, nggak dibilang evakuasi juga sih, kayak menemukan lah gitu, dadakan menemukan yang dibilang ya dalam perjalanan pendakian gue sih semasa ini ya sampai saat ini, ya itu yang paling keren gitu dalam arti
tiba-tiba gue menemukan sosok jasad pendaki wanita yang udah lama tiada. Di pinggiran jurang lah bisa bilang. Itu bisa dikupas sedikit nggak? Itu di gunung mana bang? Itu saat itu kejadian di Gunung Salak, Kak. Gunung Salak, jadi lu turun, lu nemuin jenazah? Iya, itu berawal nggak nemuin sih. Jadi gue bawa beberapa rombongan dari Jakarta. Itu gabungan kita. Nah, di situ gue terpilih sama senior sebagai tim sapu. Nah, senior gue tuh nggak ada yang ngikut ternyata. Jadi yang sedikit paham jalur situ lah, kayak gue orang, itu ditunjuk sama senior. Lu bagian ini. Nah, gue bagian tim sapu. Jadi tim sapu itu gunanya ya bisa dibilang lu semua pendakian berangkat. Selang 20 menit gue nyusul lu. Atau habis rokok sebatang gue baru nyusul. Nah itu gue berdua sama teman gue. Ngobrol santai sembari ngerokok. Sembari ngejar yang di depan. Itu gue bikin 2 tim saat itu. Ketika sampai di jalur, kalau nggak salah, dulu julukannya jalur akar. Nah di situ Kak kejadiannya. Gila, itu tapi jenazahnya udah berapa lama Bang? Lu bisa ini nggak? Ya kalau informasi singkat yang gue dapet ya. Jadi saat kejadian terus evakuasi sampai ke permukiman, kita juga disarannya sama senior saat itu, dari yang gue bawa, udah bang kita nggak usah ambil urusan yang kayak gini, udah ada yang lebih ini gitu. Udah ada yang berwenang lah ya. Akhirnya kita pecah di situ, cuman kita ngeres saja ke rumah-rumah warga gitu, istirahat. Itu sampai kita lanjutan pendakian saat itu di jalur itu berawal dari 2 perempuan yang ngeres di jalur. Ketemu lah sama gue, loh yang lain mana? Udah duluan bang. Lalu kenapa? Bang air gue habis, bagi air lu dong. Gue baru mau copot carrier, cewek 1 turun dari atas. Di pos 5 banyak air nih. Ini gue bawain. Nggak jadilah gue buka carrier. Gue tungguin tuh, gue masih di bawahnya, dia ngeres. Dia ngeres di jalur, 2 cewek itu ditemenin sama temennya yang bawa air dari pos 5. Ini air. Baru mau buka dan mau minum, ditutup lagi. Bang lu awas deh. Ada orang tuh di belakang. Pas gue melipir, badan gue, pundak gue sama temen gue. Lah itu di jalur, di akar ya, akar besar. Itu ada cewek pendaki pakai singlet putih, sama celana army, pakai carrier, pakai topi. Dah, lu dari mana naiknya? Gua loh, orang terakhir. Gitu doang. Nah, disapa lah sama 2 cewek yang nge-break ini. Say lah dia, bertiga. Ngobrol kecil, ketawa kecil, canda kecil. Gua atur waktu di situ. Men waktu di sini mah. Ini Gunung Salak. Cabut lah kita. Oke Kak, cabut. Nah, cewek yang ketemu ini dikasih air sempet sama cewek yang 2 ngeres ini, yang gue bawa. Yang tim gue lah bisa bilang ya, 2 cewek ini tim gue. Kak, mau air Kak? Dikasih, tuh diminum. Lu percaya gak sih kalau itu manusia? Dia pasti percaya dong. Lu minum. Dikasih, itu diminum men. Minum, teng. Sisanya pun diminum sama temen gue yang lagi ngeres itu. Yang tadi minta air sama gue, diminum sisanya. Nah, gue bilang waktu, ini Gunung Salak. Gue bilang langsung daripada kesorean, dikit lagi Manik kok, puncak Manik. Ngegas lah kita. Oke Kak, jalan. Ini diajak nih cewek ini, berawal. Ayo Kak bareng. Ayo, jalan barengan. Kan kalau cewek sama cewek kan lebih klek gitu ya, dia daripada kayak gue nih cowok nih, ke cewek kan lebih sungkan gitu kan, untuk bercandanya lebih jaga jarak lah. Ini kan cewek sama cewek jadi pure aja gitu. Nah lagi jalan baru berapa langkah, dia langsung ngegas. Kayak orang baru mulai pendakian. Lah tadi lu kelelahan kan, kita baru mikirnya gitu. Akhirnya dia ngegas, ninggalin kita semua, dipanggil sama tim gue yang cewek 2 ini. Kak tungguin. Tuh berhenti nengok, jalan 2-3 langkah lah ya kalau nggak salah. Itu loncat. Ya Allah. Itu sontak dengkul gue tekuk ke tanah. Anjing. Temen gue sontak tuh bengong. Sampai ada kali lamanya 20-30 menit. Tuh yang 2 cewek itu pingsan. Temen gue. Tak. Bangun pingsan. Sampai gue disadarin sama cowok di samping gue itu temen gue. Dipegang pundak gue. Men. Ini bertanda ada keluarga atau saudara yang mau pulang. Merinding nih semua gue. Bulu kuduk gue naik. Gue tati itu tangan temen gue. Gue rangkul dia. Gue ngeliat tuh keturunan itu. Ke jalur yang terjal itu. Seperti jurang lah bisa dibilang ya. Nggak kelihatan. Cuman nih kayaknya ngegebu banget di hati gue. Kayak nggak sesak napas gitu. Punya hati kayak sesak napas. Pasti. Gue mau coba turun deh. Tuh nangis nggak berhenti, real itu air mata gue nggak berhenti. Gue mau coba turun. Nggak lama temen gue ngebisikin nih karena gue rangkul. Gue salah bawa carrier.
Keril yang gue bawa di secret yang gue angkat, keril panjat tebing. Itu isinya tali. 10 meter sama alat-alat panjat tebing yang lainnya. Pas tuh lah ya. Keluarin, gue bilang. Turun lah gue. Jarak berapa meter gue turun pakai tali, di backup sama teman-teman yang seadanya di atas, sampai yang dari pos 5 itu turun lagi nge-backup. Jadi kita nggak jadi muncak, nge-backup semua gotong royong. Kisaran kurang lebih ya hampir di 50 orang lah gue bawa saat itu nge-backup gue lagi turun. Terus sebagian tali diikat di pohon besar. Itu belum kelihatan. Cuman sejauh itu gue udah diserang sama sengatan lebah. Lebah-lebah kumbang-kumbang besar. Itu habis badan gue. Seperti ya contohnya tangan gue, leher gue, beberapa titik lah gitu. Itu langsung bengkak. Penasaran nih ada apa nih? Kok lebah pada naik ke atas? Kayak serangga-serangga gitulah. Gue turunin lagi. Itu nitik posisi gue di atas dia. Akar besar nonjol begitu tuh keril bolong nyangkut. Itu udah gelantungan. Ketolong keril. Muka itu udah hancur, Kak. Itu tapi yang si cewek tadi itu. Ternyata. Karena yang gue pahamin bukan wajah, karena wajah udah nggak ada, udah hancur. Yang gue pahamin tuh pakaian. Gila. Itu mah kayak apa ya? Gue nangkepnya dia kayak ngasih isyarat gitu, tolongin gue dong. Walau alam saat itu. Gitu. Walau alam saat itu. Cuman yang ada kepanikan sama ya gimana sih? Kalau orang udah panik kan ya, refleks lah gitu ya. Steril lah kita refleks. Udah. Gue jujur buat berani mah gue nggak punya nyali. Cuman saat itu gue ngerasa terketuk. Gue hampirin, gue buka nih celana gue, kantong gue, ada yang namanya plastik sampah lah, trash bag. Itu gue langsung sererekin, gue masukin dari kepala, gue akalin dia punya keril yang ketancap, pohon besar itu, akar pohon besar yang nonjol, sampailah dia kepegang gue ikat di sini nih di pinggang, gue dempetin, gue ikat. Tali gue buat main, sampai di backup sama teman-teman. Sampainya di daratan gue geletakin, udah diplastikin. Itu ada yang coba buka, gue udah pingsan semua. Beberapa cewek tuh pingsan semua, kebanyakan. Bangun pingsan lagi, jerit lagi, histeri lagi. Pastilah. Akhirnya langkah-langkahnya pas udah masuk, udah gelap lah itu ya, jam sore. Saat kejadian itu, ini mah. Ini jadi masuk ke sini nih, gitu. Sedikit ya nih gue kupas karena kakak minta tadi. Turunlah gue dengan nandu. Almarhum gue tandu dengan adanya gitu. Gue patahin pohon besar di situ, ranting-ranting yang cukup besar kayu-kayu untuk nandu almarhum. Nah itu gue lapisin hemo, gue tandu, gue bawa ke bawah ke beberapa rumah warga sekitar lah gitu. Itu gue geletakin yang cukup leluasa. Gue mau izin sama dia kalau kita nemukan sosok tersebut dan kita nggak tahu identitasnya, digeledah ternyata yang punya rumah itu, warga itu, petua di situlah bisa bilang. Ngabarin lah ke orang-orang ininya gitu, kayak ranger-ranger mungkin gitu, datang pakai mobil. Pas dilihat identitas, itu ada di daftar pencari. Fotonya komplit, tanggal lahir, alamat, wajahnya jelas. Bang ini loh, udah bang, kita mah nggak mau kecampuran kayak gini. Tapi abang ini hal ini enggak, udah cabut lagi dari tempat cari. Gokil, gila. Tapi dari situ lu ada ini nggak kayak didatengin kah, bilang makasih atau apa gitu? Kalau sekarang nih ya, kalau sekarang ngomongnya, mungkin karena ini udah terjadi gitu ya. Gue sih pengen banget didatengin. Bukan karena gue pemberani gitu, bukan. Kayaknya keren kali gitu. Atau cuma sekedar nemuin gitu, nongol dalam mimpi gitu. Senyum apa ketawa gitu, apa dadah gitu. Nggak jadi masalah gitu. Rasa kepengen mah ada. Cuman saat kejadian itu ya, setelah udah begitu bla 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 bla, kita sih emang real itu apa adanya teman-teman. Paling yang beberapa cewek gitu kepikiran. Tapi nggak ada sih yang sampai nemuin. Terus didatengin dari mimpi. Nggak ada sampai saat ini, nggak ada. Kita kasih doa aja lah ya guys. Iya, ya. Intinya itulah Kak. Iya, oke guys. Itu dia cerita dari Bang Kancil. Wah, gila gokil banget. Gue dag-dikduk banget denger cerita lo, apalagi yang kedua ya epic banget ini. Dan itu dia, balik lagi kalau kalian penasaran versi lengkapnya untuk yang cerita apa tadi yang ada Bang Kancil ya. Bang Tupai. Bang Tupai, pendaki tengkorak. Iya, kalian bisa kepoin YouTube-nya Timur Misteri. Nah, guys, berhubung waktu, gue rasa kayaknya sampai sini aja. Dan jangan lupa tetap dukung channel gue dan Bang Kancil di Timur Misteri. Like, comment, subscribe, share juga ke teman-teman kalian.
Dan kalau mau ada yang cerita kayak gini juga boleh, silahkan. Kita terbuka ya Bang ya. Oke, sampai sini aja. Gue Milda pamit undur diri bersama Bang Kancil dari Timur Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.